Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini sudah dapat ya kiriman dari online shop marketplace. Ini saya order untuk TC touchscreen Nokia C6 ya. Nah ini di sini sudah di meja servis ya, dan ini Nokia C6 yang masih berantakan ya. Ini touchscreen yang lama ya, yang sudah tidak bisa di repair, dan ini sudah saya jumper tetap nihil ya, di jumper tidak bisa nihil, tidak ada hasil. Dan saya coba untuk ini ya, tes untuk touchscreen yang sudah saya order apakah worth it ya, karena biasanya untuk order unit-unit yang di online shop atau marketplace tuh ya kadang-kadang gambling juga ya, kadang-kadang bisa gagal ya, jadi nombok. Ya ini dari touchscreennya penampakan seperti ini ya, satu set ya, saya belinya satu set dengan frame, jadi tidak touchnya doang ya. Oke, ini saya lepas dulu untuk bagian atas, dan saya akan pasang bagian touchscreen yang baru ya. Ya seperti ini. Saya rapikan dulu, presisikan supaya tidak melipat-lipat untuk bagian fleksibel touchscreen ya. Nah ini untuk fleksibel utama, dan saya akan coba untuk pasang baterai ya. Saya tekan tombol power dan saya coba nyalakan ya. Ya sudah muncul logo Nokia ya, logo Legend, fenomenal dan sangat nostalgia ya. Oke, sudah berjabat tangan Nokia, dan saya akan coba untuk tes touchscreen yang baru ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya akan coba tes. Saya tekan tombol oke, bisa ya, ternyata bisa. Dan segera saya tes yang bagian lain ya. Nah ini biasanya susah ini, bagian menu ya, untuk tombol menu. Nah ini kadang-kadang, nah seperti ini ya, kadang kepencet beda posisi ya, jadi posisinya tuh melenceng, jadi tapi masih bisa ya. Ini saya tekan bagian areanya tuh melenceng, jadi nggak presisi ya. Ini saya zoom ya kameranya biar jelas. Nah ini saya tekan itu ya, jadi yang kena malah harus ditekan yang bawah. Nah ini saya pakai obeng ya, ini seperti ini biar jelas koordinatnya ya. Ini kontak, saya tekan kontak, bacaan kontak gak bisa ya, malah ditekan bawahnya bisa deh. Nah kondisi seperti ini, ditekan bawahnya dia tuh. Jadi ya kondisi untuk order spare part baru gitu ya, itu nggak semuanya baik ya. Kondisinya ada yang gagal atau nggak ada yang minus sedikit ya, walaupun sedikit ya, tapi ya itu kan bukan kondisi second atau bekas ya, karena ini baru. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau untuk belanja order online marketplace itu harus hati-hati ya. Nah ini saya katakan bagian menu saya coba ya. Nah geser-geser ternyata lancar. Nah saya kursor bagian pinggir bisa ya, lancar semua. Tapi ini untuk bagian bawah ini geser ya, jadi koordinatnya tuh malah di bawahnya tuh, titik koordinat yang disentuh malah bagian bawah, tidak sesuai dengan penempatan ya. Nah ini saya tekan coba untuk tombol bagian untuk pengetikan ya. Nah ini saya coba untuk pengetikan, tombolnya lancar semua ya, cuma untuk area bawah saja ini yang agak aneh ya. Nah, saya katakan bagian atas normal ya, sesuai dengan titik koordinat, sesuai dengan titik bagian ini ya, bacaannya ya. Tapi kalau bawah tuh harus yang ditekan malah harus geser di bawahnya ya. Nah terkadang bisa posisi ya, terkadang melenceng, jadi seperti itu ya, terkadang bisa posisi, terkadang bisa melenceng. Oke lanjut, saya akan coba untuk rapikan kembali ya. Untuk bagian depan saya lem dulu bagian yang harus dilem. Untuk yang dilem tuh pojok-pojok saja ya, untuk bagian LCD.
Jadi LCD itu harus ditempel dengan lem ya. Biasanya harus pakai double tip. Nah, karena saya tidak punya double tip, saya pakai lem LCD ya. Bagian pojok-pojok saja ya. Jangan tengahnya supaya mudah dilepas kembali ya. Oke, lanjut saya akan coba untuk bersihkan bagian kaca LCD supaya kinclong lagi ya. Ya, seperti ini supaya tidak buram ya. Oke, mantap, sudah bersih, kinclong lagi ya untuk LCD nya, dan saya akan pasang untuk touchscreen barunya ya. Walaupun minus sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa digunakan karena semua fungsi tombol atau touchscreen di area TC touchscreen-nya itu areanya masih bisa digunakan ya, semuanya ya. Cuma bagian bawah saja yang geser koordinatnya, tidak sesuai penempatan ya, penempatan posisi sentuhan. Oke, ini lanjut untuk dipasang secara presisi ya. Ini perlu perhatian di sini ya, perlu perhatikan baik-baik ya untuk pemasangan bagian ini. Jadi harus pelan-pelan untuk pemasangan presisi supaya bagian fleksibel TC yang melipat-lipat itu tidak geser-geser ya. Kalau geser atau terlalu ketekan dia malah patah. Biasanya tuh pengalaman saya tuh seperti itu ya, fleksibelnya mudah getas, kalau kelipat banget dia malah patah. Kebanyakan fleksibel seperti itu ya, jangan terlalu kelipat kalau fleksibel, soalnya mudah patah dia jalurnya. Nah, ini saya akan pasang untuk bagian mesin Nokia C6, dan saya akan coba untuk presisikan juga supaya masuk semua ya bagian ke rangka tulang. Nah, seperti ini pas ya. Lanjut pasang soket fleksibel utama, dan saya pasang kembali untuk bagian tulang belakang ya. Dan ini ada jangan lupa tombol untuk slider pengunci di Nokia C6 ya. Jadi itu untuk mengunci tombol itu pakai tombol khusus ya untuk Nokia C6. Digeser slidernya ya, dia mengunci. Kalau di slider lagi, digeser lagi, dia membuka ya, seperti itu. Nah, ini saya coba jengat-jengat dulu bagian pin dari kabel jack ya, jack output. Ya, sudah rapi ya untuk bagian tulangan, dan sudah saya baut kembali dan saya pasang baterai, dan saya akan rapikan kembali ya untuk Nokia C6 nya. Ya, sudah selesai semua dan tinggal digunakan dan dikirim kembali untuk uji. Ini ya ada satu saya cek ya, ternyata ada yang patah bagian penutup ya. Jadi penutup dari bawaan user ini nggak bisa rapat, ternyata memang ada yang patah dari penguncinya. Jadi bagian pengunci ada satu bagian patah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau ada dua bisa ya rapat ya. Jadi penguncinya patah dari user itu. Nah, ini kanibalan dari saya ya, tapi warnanya putih, stok dari saya sendiri ya. Saya lanjut untuk tekan tombol power ya. Ini sudah saya rapikan dan sudah muncul logo Nokia ya. Nah, ini sudah berjabat tangan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Saya ucapkan ya, kemarin adalah hari raya Idul Fitri ya, lebaran untuk kita semua, untuk umat yang beragama muslim ya. Ya, ini sudah mantap untuk Nokia C6 dan sudah dapat digunakan dan dikirim kembali kepada user ya. Oke, tombol untuk telepon bisa ya, untuk nah ini untuk slider kunci ya bagian samping. Jadi untuk tombol khusus ya untuk membuka kunci di Nokia C6. Dan saya coba tes untuk kamera ya. Wah, ternyata kameranya masih bagus banget ya. Jadi ternyata masih ini ya, masih clean ya, masih
bening banget untuk kamera C6. Wah, ini bagus nih, padahal sudah berumur usia tua ya, sangat jadul sekali tapi masih bagus untuk kamera ya. Nah, ini untuk keyboardnya sangat lancar ya, tidak ada yang rusak. Untuk keyboardnya pasti normal ya, yang penting fleksibel utama aman. Kalau fleksibel utama ada yang error, keyboardnya bakalan error ya, karena keyboard terhubung ke jalur fleksibel utama. Nah, ini untuk tombolnya masih semua bisa ya, tidak ada yang macet. Biasanya kalau macet ada korosi ya, korosi seperti itu ya. Jadi kalau untuk korosi triknya seperti itu ya, sudah saya bagikan sering di video saya triknya ya. Jadi dikosek-kosek sampai mengkinclong ya bagian pin-pinnya, supaya korosinya itu menghilang dan pinnya itu kuningannya mengkinclong lagi ya. Nah, ini masih segel ya untuk TC barunya, dan pembuatan TC nya tuh 2018 ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.